Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, bayangkan sebuah pagi di pegunungan Papua, udara yang dingin, yang biasanya membawa kedamaian, tiba-tiba robek oleh suara tembakan dan ledakan. 14 April 2026, kalender kita mungkin berjalan seperti biasa. Namun di distrik Kembru dan Pogoma, Kabupaten Puncak, waktu seolah berhenti dalam horor. Kita berdiri di sini bukan hanya untuk bicara soal angka, kita bicara soal nyawa. Kita bicara soal manusia yang bernafas, cintai, dan memimpikan hari esok yang damai. Namun apa? Mimpi itu dikubur bersama 15 nyawa yang hilang dalam sekejap. Laporan menunjukkan bahwa tragedi ini bukan hanya sekedar statistik konflik. Di antara mereka yang gugur, ada perempuan dan anak-anak, bahkan kelompok yang seharusnya paling dilindungi dalam hukum perang internasional manapun. Mereka justru malah terjebak dalam baku tembak karena serangan yang menghujam pemukiman dan tempat-tempat pengungsian. Bagaimana mungkin sebuah operasi yang katanya dilakukan demi keamanan justru merenggut rasa aman yang paling dasar? Saat rumah-rumah terbakar dan tangis anak kecil pecah di tengah hutan pengungsian, maka kita harus bertanya, di mana letak kemanusiaan dalam strategi kita? Tragedi Puncak adalah luka terbuka yang menunjukkan bahwa pendekatan senjata hanya menghasilkan lingkaran kekerasan yang tidak berujung. Kami dapat data, fakta, dan informasi dari berbagai sumber, baik sumber dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan berbagai sumber yang lain yang kami punyai. Kami dapatkan 15 orang meninggal dunia akibat serangan di Kemru. 15 orang meninggal dunia serangan di Kemru tersebut. Kemudian 7 orang luka-luka, dan mereka yang menjadi korban ini sedang dalam pendalaman, pencarian data, fakta, informasi, dan bisa mengalami perkembangan lebih lanjut. Kita sering mendengar janji-janji investigasi. Kita sering mendengar istilah prosedur yang sudah sesuai. Namun apa? Bagi keluarga di Puncak yang kehilangan orang tercinta, kata-kata itu hambar. Mereka butuh kebenaran. Kita menuntut transparansi. Jangan biarkan tragedi ini tenggelam dalam laporan-laporan birokrasi yang dingin. Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa itu menjadi atensi paling serius, karena kami tidak mau peristiwa-peristiwa itu hanya menunggu bom waktu yang bisa menyebabkan instabilitas nasional dan integritas wilayah terganggu. Komnas HAM telah menyebut ini sebagai peristiwa terberat di tahun 2026. Ini adalah alarm keras bagi nurani bangsa. Jika kita diam saat warga sipil tewas di tanah mereka sendiri, maka kita sedang membiarkan standar kemanusiaan kita merosot ke titik yang terendah. Saudara-saudari sekalian, 14 April 2026 tidak boleh hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah Indonesia. Hari ini, mari kita menjadi penyambung lidah bagi mereka yang suaranya dibungkam oleh desing peluru. Sebarkan cerita ini. Jangan biarkan Puncak berjuang sendirian di balik kabut pegunungan. Tuntutlah akuntabilitas. Tuntutlah perlindungan bagi warga sipil, karena pada akhirnya kesatuan Indonesia tidak diikat oleh rantai baja, melainkan oleh rasa keadilan yang merata bagi setiap jiwa, dari ujung Sumatera hingga puncak Papua. Keadilan untuk Puncak adalah keadilan untuk kita semua. Jangan berhenti bicara sebelum kedamaian benar-benar bertahta di tanah Papua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.